Pondok Pesantren Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar tahun ajaran baru 2026-2027 siap menerima santri baru. Di pesantren kami mempunyai jenjang yang lengkap, baik tingkat SD, SMP, dan SMA semuanya berada di dalam satu pesantren, Ula, Ustadz, dan Aulia. Di pesantren kami juga ada pelajaran umum, pelajaran matematika, bahasa Inggris, pramuka, dan lain sebagainya. Kami mengajak kepada seluruh jamaah, mari sekolahkanlah putra putri bapak ibu di pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat, untuk menyenangkan hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sebagai penerus perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang kisah Nabi Allah Sulaiman meminta kepada pasukannya untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis. Pada saat itu yang disetujui oleh Nabi Sulaiman untuk mengangkat singgasana Ratu Balqis itu adalah Asif bin Barqiyah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit beberapa pendapat-pendapat, cerita-cerita, pendapat dari kalangan ulama yang berkaitan dengan pengangkatan singgasana Ratu Balqis itu. Disebutkan di dalam kitab ini, ketika Nabi Sulaiman meminta pasukannya dari bangsa jin untuk menghadirkan singgasana Ratu Balqis, sebelum ia datang di hadapannya, jin itu berkatalah jin Ifrit, jin yang golongan pintar dari kalangan bangsa jin, dan jin Ifrit ini memang mempunyai kekuatan di atas rata-rata dari segala bangsa jin. Kata jin Ifrit itu, aku akan datangkan kepadamu kerajaan Ratu Bilqis, singgasana Ratu Bilqis, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Nah, yang di sini dimaksudkan, maksudnya di sini kata ulama, bukan berdiri dari tempat duduk langsung kemudian duduk berdiri, bukan itu maksudnya. Nah, di sini diterangkan maksudnya sebelum engkau mengakhiri penutupan forum ini. Jadi yang dimaksud qabla an taq'uda min maqamik, sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu itu maksudnya bukan duduk lalu berdiri, bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksudkan di sini kata ulama, sebelum Nabi Sulaiman menutup forum musyawarah itu. Musyawarah yang burung hut-hut kan datang untuk memberi kabar, yang kedua kali bahwa Ratu Balqis yang ketiga kali bahkan ya, Ratu Balqis akan datang sendiri ke Palestina untuk menghadap kepada Nabi Sulaiman. Diadakan rapat, ya bahasa kitanya rapat dadakan lah. Nabi Sulaiman mengatakan, kita bikin kejutan nih, siapa yang bisa ngangkat singgasananya Ratu Balqis itu. Nah, kata jin Ifrit, aku bisa sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Maksudnya di sini kata ulama adalah sebelum Nabi Sulaiman menutup forum musyawarah itu. Itu pendapat yang pertama. Tapi kalau melihat zahir ayat ya sebelum bangkit dari tempat duduk.
Wallahu alam. Ada yang mengatakan waktu yang diperlukan jin itu mulai pagi hari sampai matahari mulai condong ke arah barat. Nah, ada juga yang mengatakan maksudnya adalah sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu itu, yakni penutupan forum itu memerlukan waktu dari pagi sampai matahari mulai condong ke arah barat. Ya, bahasa kitanya dari pagi sampai tergelincir lah. Kan kalau sudah lewat tengah hari itu matahari sudah condong ke arah barat. Ya, seperti halnya orang rapat pada umumnya gimana? Ya, kalau ada orang ngadakan forum musyawarah itu biasanya dari pagi umpama, pembukaan pagi jam 8. Kemudian jam 9.30 kopi break. Kopi break. Nah, kemudian sambung lagi jam 10 atau setengah 11 sampai zuhur. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan memerlukan waktu ya anggaplah itu 6 jam. 5 sampai 6 jam sebagaimana halnya orang rapat pada umumnya. Ya setengah hari lah bahasa kitanya ya. Dan juga setengah hari karena orang rapat itu biasanya mulai jam 8 lah ya, orang masuk kerja itu. Ini menurut pendapat yang lain. Baik. Nah, tapi kehebatan jin ifrit itu dikalahkan oleh kehebatan murid daripada Nabi Daud. Dan akhirnya Nabi Daud meninggal terus mengabdi kepada anaknya Nabi Daud yaitu Nabi Sulaiman. Laki-laki itu menurut pendapat yang paling masyhur adalah Asib bin Barqiyah. Ini yang kita sering katakan dan ini yang sering disebutkan oleh ulama. Nah, di sini diterangkan Asib bin Barqiyah itu adalah putra bibi Nabi Sulaiman. Ya, bahasa kitanya sepupu sekali lah. Ya. Sepupu sekali. Itu yang menurut pendapat yang kuat. Asib bin Barqiyah dia adalah sepupu Nabi Sulaiman. Namun ada juga yang mengatakan itu yang mengangkat singgasana Ratu Balkis hanya sekejepan mata itu bukan Asib bin Barqiyah melainkan jin juga, tapi dari kalangan jin laki-laki yang beriman. Jin laki-laki yang beriman. Biasalah ya, beda pendapat di antara ulama itu. Ya, jin laki-laki yang beriman. Berarti bukan jin ifrit. Kalau jin ifrit itu kan terkenal jin kafir. Makanya dukun-dukun itu banyak menggunakan jin ifrit. Bahkan ketika Nabi Isra dan Mi'raj, di malam Isra dan Mi'raj, Nabi itu dikejar sama jin ifrit. Lalu Nabi membacakan ayat-ayat ruqyah, terbakarlah jin ifrit tersebut.